Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke pembelajaran matematika. Hari ini tanggal 17 Agustus meskipun libur, tapi saya tetap mengirim video tentang persamaan kuadrat. Ya, jadi kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Materi berikut. Di persamaan kuadrat yang pertama nanti kita akan bahas tentang bentuk dan akar persamaan kuadrat serta menentukan akar persamaan kuadrat. Tetapi jangan lupa selalu ingat pesan ibu bahwa kita harus selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas. Oke, yang pertama, bentuk akar persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana nilai a, b, c itu bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. X merupakan variabel, kemudian a ini merupakan koefisien dari x kuadrat, b merupakan koefisien dari x, dan c merupakan konstanta. Kemudian contoh bentuk persamaan kuadrat, ciri khusus persamaan kuadrat berarti pada variabel adalah pangkat tertingginya itu 2. Jadi di sini pangkatnya 2. Itu yang lain terserah. Tapi yang jelas variabelnya pangkat tertingginya adalah 2. Itu contoh persamaan kuadrat. Kemudian akar dan banyaknya akar dalam persamaan kuadrat. Banyak akar yang dimiliki suatu persamaan kuadrat itu dapat dilihat dari nilai diskriminan atau sering ditulis sebagai D. Nilai D dari PK persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ini memiliki rumus b kuadrat min 4ac. Nah, jenis akarnya itu dibedakan menjadi 3. Kalau D-nya itu lebih besar 0, maka akar-akarnya real dan berlainan ada 2. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0 itu akarnya kembar atau sering disebut sebagai satu akar, mempunyai satu akar atau kembar. Kalau D-nya lebih kecil dari 0, maka tidak memiliki akar. Artinya dia tidak bisa difaktorkan nanti. Kemudian saya lari ke sini dulu. Sifat dari akar PK. Sifat dari akar PK itu ada 3 lah yang wajib dihafal. Ketika persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 itu memiliki akar x1 dan x2, maka jadi akar-akarnya adalah x1 dan x2, maka jumlah akarnya itu memiliki rumus min b per a. Kemudian hasil kalinya itu adalah c per a, dan selisih akar-akarnya adalah min akar d per a. Akar d per a. Nah, contohnya ini. Contoh ini. Nyatakan PK berikut dalam bentuk baku, kemudian tentukan nilai A, B, C. Nanti tidak semua saya bahas. Nah, misalkan di sini ada, kalian disuruh menentukan nilai A, B, C. Bentuk bakunya dulu. Jadi di sini kita bawa dulu x kuadrat, kita pindah ruas, min 3x plus 7 sama dengan 0. Nah, padahal kita punya rumus umum. Rumus umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dari sini diperoleh nilai A-nya, kemudian nilai B-nya, kemudian nilai C. Ketika di sini tidak ada, maka pastikan itu 1. Berarti nilai A-nya sama dengan 1,
kemudian nilai B-nya sama dengan negatif 3, kemudian C-nya itu adalah 7. Contoh kedua, saya ambil yang C. Yang C ini ada X plus 2. Kita kuadratkan dulu. Ingat, X plus 2 kuadrat. Caranya X dikuadratkan dulu. Ada X kuadrat. Kemudian perhatikan ada X, ada 2, ada 2. Itu dikali. X kali 2. 2X kali 2. 4X. Kemudian 2 kita kuadratkan sendiri. Maka di sini 4. Sehingga sekian ini sama dengan 3X min 7. Ini 3X ya. Terus ini dipindah ruas. Perhatikan, semua dipindah ruas. Semua. Ini juga dipindah ruas. Sehingga persamaannya menjadi X kuadrat plus 4E plus 4. Ini pindah ruas. Min 3X plus 7 sama dengan 0. Maka ada X kuadrat 4X min 3X itu berarti plus X, kemudian plus 7 sama dengan 0. Tadi kita memiliki bentuk umum itu adalah AX kuadrat itu ya, plus BE plus C. Nah, dari sini diperoleh nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya juga 1, nilai C-nya adalah 7. Begitu. Kemudian nomor 2. Selidiki apakah negatif 2 dan negatif 3 merupakan akar. Ditanya, apakah itu merupakan akar? Akar dari sini. Merupakan akar berarti kita tinggal mensubstitusi. Menggantikan nilai X dari min 2 dan min 3. Apakah sama dengan 0? Kita lihat. Untuk X sama dengan negatif 2. Untuk X sama dengan negatif 2 dulu. Berarti kalau kita masukkan di sini, ini kan X kuadrat plus 6X. X-nya kita ganti 2. Min 2, maaf. Min 2 kuadrat, ini sama dengan 0 ya. Jadi perhatikan ini sama dengan 0. Apakah kita cek? Kita cek apakah kalau X-nya kita ganti min 2 sama dengan 0. Kalau tidak, berarti bukan. Kalau 0, berarti ya, merupakan akar. Negatif 2 pangkat 2 ditambah 6 dikali negatif 2 ditambah 5. Ini nilainya adalah 4, negatif 12 plus 5. Dan nilainya adalah negatif 3. Padahal yang diminta sama dengan 0. Ini tidak sama dengan 0. Maka negatif 2 ini bukan merupakan akar dari X kuadrat plus 6X plus 3. Begitu juga dengan min 3. Kalau X sama dengan min 3 ini kita masukkan ke atau kita substitusikan ke dalam persamaan itu, kan berarti ada min 3 kuadrat ditambah 6 dikali negatif 3 ditambah 5. Nah, berarti ada apa? Oh, negatif 3 itu 9 min 18 plus 5. Ini hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4 itu tidak sama dengan 0. Maka negatif 3 ini juga bukan merupakan akar dari X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0. Nah, kemudian nanti dicek
1 dan negatif 2 itu apakah sama dengan ini? Ya, kita cek. Tapi saya ngeceknya yang 1 saja ya. Yang negatif 2-nya nggak usah. Nah, kita cek apakah 1 masuk. Oh, ya udah, berarti 3 karena negatif kita kurung biar nggak mengganggu. 2 dikurangi 5 dikali negatif maaf dikali 1 sama dengan, nah ini tanda tanya, apakah sama dengan negatif 9 begitu. Ini kan berarti hasil akhirnya kan ada negatif 8. Negatif 3 dikurangi 5 berarti negatif, tidak sama. Oh, tidak sama. Berarti 1 ini bukan merupakan akar dari ini. Loh, bagaimana dengan min 2? Ya kita cek. Negatif 3 dikali negatif 2 kuadrat min 5 dikali negatif salah nulis negatif 2. Ini negatif 2 dikuadratkan itu 4 kali ini kan min 12. Min 12. Kemudian ini plus 10. Berarti kan kalau ini dijumlah ada negatif 2, tidak sama dengan negatif 9. Maka 1 dan min 2 ini bukan merupakan akar dari negatif 3x kuadrat min 5x min sama dengan 9. Kemudian yang ketiga, nomor 3, contoh soal nomor 3. Jika x sama dengan 2 merupakan akar dari ini, karena merupakan akar, ya sudah berarti tinggal kita substitusi. Maka x-nya kita ganti 2. X yang ada di sini kita ganti 2. Berarti ada 2x kuadrat plus b dikali 2 plus 8 sama dengan 0. Berarti kan ada 4. Ini sekian ini kan 4. Sekian ini 8. Kalau ini ditambah itu ada 12. 12 pindah ruas itu menjadi negatif 12. Maka nilai B-nya itu adalah 12 dibagi 2. Berarti nilai B-nya adalah 6 begitu. Kemudian nanti yang nomor B ini dicoba ya. Kalau X sama dengan 1 dan X sama dengan min 4, maka berapakah akar? Ini nanti berarti menjadi SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Mudah nggak ya? Ya udah, saya bahas. Di sini gini. Jadi kita substitusi dulu. Untuk X sama dengan 1. Jadi untuk X sama dengan 1 itu diperoleh A kali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 dikurangi 4 sama dengan 0. Itu diperoleh berapa? Ini kan 1 nilainya. Ini 1, berarti kan ada A plus B. Negatif 4 kita pindah ruas. Atau di sini juga nggak apa-apa sih. Tapi saya pindah ruas. Sama dengan 4. Ini persamaan pertama. Kemudian X sama dengan negatif 4. Maka
Karena X sama dengan negatif 4 berarti ada A dikali negatif 4 kuadrat ditambah B dikali negatif 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Min 4 kuadrat itu 16. 16A. Ini dikali berarti ada negatif 4B. Sekali lagi negatif 4 saya pindah ruas. 4. Tetapi karena ini punya FPB, saya bagi 4. Saya kecilkan bilangannya. 16 berarti ada 4A. Sini ada B dibagi 4 ya, masing-masing dibagi 4. Sama dengan 1. Nah, dari dua persamaan ini dengan ini, itu kita eliminasi. Ya kan SPLDV. Kita eliminasi. Karena tempatnya tidak muat, saya taruh di atas. Jadi yang pertama adalah A plus B sama dengan 4. 4A min B sama dengan 1. Kita bawa ke sini. Enggak muat. Jadi A plus B sama dengan 4. Dan yang kedua tadi ada 4A min B sama dengan 1 gitu ya. Nah, kita eliminasi. Siapa yang akan dieliminasi? Karena sudah sama B, maka tandanya beda, kita jumlah. Begitu nih. Kita jumlah, berarti di sini ada 5A. Ini habis. Berarti di sini ada 5. A itu berarti 5 per 5, yaitu 1. Nah, kalau A-nya sama dengan 1, berarti di sini, masukkan ke sini. A, kita masukkan. A, kita substitusi, kita gabung. A plus B. A plus B. Pinjam salah satu persamaan. Kita ambil yang atas. A-nya 1, B-nya berarti 3. Beroleh dari ini. Ada 4 dikurangi 1. Sehingga B-nya adalah 3. Jadi, kalau X sama dengan 1 dan X sama dengan min 4 itu merupakan seakar dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX min 4 sama dengan 0, maka nilai A-nya adalah 1 dan nilai B-nya adalah ini, hasilnya ini. Nah, ini merupakan hasil akhir. Begitu. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Maaf. Tentukan jenis akar. Tentukan jenis akar dari ini. Kita tentukan jenisnya. Nah, saya cek satu persatu ya. Tadi jenis akar tadi D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Kalau D lebih besar dari 0 berarti akarnya 2 dan berbeda. Kalau D sama dengan 0 itu berarti 1 atau kembar. Kalau D lebih kecil dari 0 itu berarti tidak memiliki akar. Sementara soal yang pertama ini. Soal yang pertama. Ada 2x kuadrat ditambah x ditambah 2 sama dengan 0. Bagaimana jenis dari persamaan kuadrat ini tanpa mencari akar-akarnya?
Nah, dari sini kan diperoleh nilai A-nya berapa? Oh, nilai A-nya 2. Jadi nilai A itu sama dengan 2 yang A ya. Yang A. Kemudian B, B-nya adalah 1 dan C-nya itu adalah 2. Maka nilai D rumusnya tidak saya tulis lagi, ngirit tempat. D itu berarti B kuadrat, berarti 1 kuadrat min 4 AC. A-nya 2, C-nya C-nya juga 2. Berarti kan ada 1, ini jangan 1 min 4 ya, ini dikerjakan dulu. Berarti ada 16. Maka nilainya adalah negatif 15. Dan ternyata ini kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti 2x kuadrat plus x plus 2 ini tidak memiliki akar. Tidak bisa difaktorkan. Kemudian bagaimana dengan yang nomor 2? Yang nomor 2, yang B. Min x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0. Min x kuadrat, saya ganti pulpennya. A-nya berapa? A-nya diperoleh negatif 1. Kemudian B diperoleh 2. Dan C diperoleh 1. Sehingga bagaimana dengan nilai D? D-nya berarti B kuadrat, berarti 2 kuadrat min 4AC. A-nya negatif 1, C-nya adalah 1. Sehingga di sini ada 4, ini min itu berarti menjadi plus 4. Nilainya adalah 8. Dan 8 itu lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti akar-akarnya real dan berlainan. Akar-akarnya real dan berlainan. Saya nggak bisa nulis di sini nanti. Tapi kalau ada soal menjawab berarti harus komplit ya. Karena D lebih besar dari 0, maka akar-akarnya berbeda. Akar-akarnya real dan berbeda. Ditulis seperti itu. Kemudian yang C. Yang C saya ubah pulpennya. Saya ubah ya. Ini yang C ini. Di sini. Kita tarik ke bawah. Berapa nilai A? Oh, nilai A-nya adalah negatif 3. Nilai B-nya berapa? B-nya adalah 2. Dan C-nya adalah negatif 1. Maka, kalau kita cek nilai D-nya, rumusnya adalah B kuadrat. B kuadrat B-nya 2 min 4AC. A-nya negatif 3. C-nya adalah negatif 1. Berarti di sini 4. Min kali min berarti min 12. Oh, ternyata negatif 8. Dan negatif 8 itu kurang dari 0. Ketika kurang dari 0 berarti akar-akarnya tidak ada atau tidak memiliki akar. Begitu. Kemudian jenis soal berikutnya. Ini jenis soal berikutnya saya ambil yang ini aja. Nanti di sini ada nomor 2, ada nomor ini berbeda ya. Berbeda nih. 1, 2, 3 itu berbeda. Kita bahas di minggu depan. Kita ke sini. Pada persamaan 3x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan 0, tentukan akar-akarnya. Tadi ketika jumlah akar itu adalah rumusnya adalah min B per A, kemudian kalau hasil kalinya adalah C per A. Kita cek.
kita copy dulu. Kita copy. Shred. Tapi tidak semua saya bahas. Nah, tempatnya nggak muat toh. Tempatnya nggak muat. Ini nanti ke atas ya. Persamaan ini memiliki nilai A sama dengan 2. 3. Kemudian nilai B itu sama dengan negatif 12. Dan nilai C-nya sama dengan 9. Yang pertama adalah nilai X1. Jadi X1 ditambah X2. Rumusnya tadi adalah min B per A. Berarti min dari min 12 per 3. Min berarti plus, maka di sini 4. Kemudian yang B, nomor 2 maaf. Mana kursorku? X1 dikali X2. Berarti kan ada C per A. C-nya 9, A-nya 3. Maka nilainya adalah 3. Bagaimana dengan ini? Oh, ada 4 X1 dikali 4 X2 sama dengan 4 dengan 4 itu 16. Nah, kita sudah mencari X1 kali X2. X1 dikali X2 kita sudah mencari adalah hasilnya 3. Maka di sini 48. Bagaimana dengan yang ini? Yang ini. Nah, ini kan berarti 3 kali 5 itu 15. Sementara X1 dikali X2 itu sudah dicari, nilainya 3. Berarti berapa? 45. Kalau seperti ini bagaimana? Berarti kita cari. Ada 1/x1 ditambah 1/x2. Ditambah 1/x2. Operasi pecahan itu harus selalu menyamakan penyebut. Nah, penyebutnya kan tidak sama. Paling mudah kan dikali silang toh. Ini dikali taruh silang begitu. Berarti di sini ada X2 ditambah X1 dibagi X1 dikali X2. Ingat ya. Ini dikali, terus ini kan dikali silang. Begitu ya, cara SD ya. X1 plus X2 itu sama dengan X2 plus X1. Tadi sudah dicari, nilainya adalah 4. Maka di sini 4. Per hasil kalinya adalah 3. Maka per 3. Begitu. Nah, bagaimana dengan yang ini? Bagaimana dengan yang ini? Nah, itu jatah kalian. Oke. Jatah kalian dicoba. Bukan tugas, tetapi untuk mengisi kemerdekaan kalian harus latihan. Nah, saya kira hari ini itu dulu. Kita lanjutkan minggu depan, karena harusnya ini libur, tetapi tetap harus belajar ya. Sekali lagi tadi yang belum dikerjakan adalah yang 1B, 1D. Kemudian mana tadi ya? Ini sudah ya? Sudah. Jadi 1B, 1D. Kemudian yang ini. Yang ini atau yang ini aja dah. Ini yang 678 sama ini yang nomor jenis-jenis. Yang ini saja, yang persamaan ini. Itu dikerjakan bukan untuk tugas, tidak dikumpulkan, tetapi untuk latihan.
minggu depan kita cek apakah pekerjaan kalian benar atau tidak. Saya akhiri dulu. Tetap semangat meskipun libur, tetap kita isi kemerdekaan dengan belajar. Jangan lupa selalu beribadah dan selalu belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.